Berpuluh-puluh tahun merantau di Malaysia, kalau balik kampung biasanya cuacanya kemarau, tidak pernah hujan. Tapi alhamdulillah kali pertama Bang Toha merasakan suasana di sore hari yang penuh dengan nuansa gerimis. Hujannya itu dari tadi tengah hari, sahabatku semua, sampai sekarang masih gerimis. Dan Bang Toha akan tunjukkan suasana di kampungnya Bang Toha saat diguyur hujan. Alhamdulillah, sangat bersyukurlah. Kalau tahun lalu Bang Toha balik kampung itu kemarau panjang, sahabatku semua. Tapi kali ini hujan cukup lumayan deras. Dan di depan rumahnya Bang Toha ada sungai. Mudah-mudahan tidak hujan lebat, sahabatku semua. Karena kalau hujan lebat takutnya nanti banjir. Kalau banjir pasti air naik ke sini. Kalau sudah ke sini takutnya nanti sampai ke sana. Dan inilah sungainya. Dan ini pun sungainya juga sudah cukup lumayan penuh, sahabatku semua. Biasanya budak-budak kecil selalu mandi di sungai ini. Kalau hujan seperti ini, suasananya itu memang benar-benar tenang, sepi, senyap, sahabatku semua. Padahal Bang Toha baru saja mau buka usaha lagi jualan minuman. Tapi sayangnya hujan cukup lumayan deras. Jadinya Bang Toha memutuskan untuk ditunda dulu, sahabatku semua. Nanti kalau sudah tidak hujan, Bang Toha akan coba untuk cari tempat yang strategis ya, sahabatku semua. Semakin petang hujannya semakin lebat. Ya Allah, mudah-mudahan tidak banjir besar. Karena saya pun juga khawatir, sahabatku semua. Apalagi rumah saya berada di tepian sungai, yang dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai. Kemarin banyak sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, di depan rumah itu apa? Di depan rumahnya Bang Toha ini merupakan salah satu air galon, sahabatku semua, yang dimana air ini sudah ditapis ya, atau difilter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah hari ini di kampungnya Bang Toha hujan begitu lebat. Kemarin sahabat-sahabat banyak yang bertanya tentang air galon. Air galon kalau di kampungnya Bang Toha harganya Rp2. Kenapa nggak buat air filter sendiri, Bang? Kalau saya mau buat air filter sendiri, biayanya cukup lumayan mahal, sahabatku semua. Kalau buat air filter minimal kita harus punya sumber mata air yang mencukupi ya. Kalau tidak punya sumber mata air mencukupi itu sangat rugi. Kalau untuk kilangnya juga tidak jauh dari kampungnya Bang Toha. Sebenarnya kilangnya dekat saja. Nanti kalau Bang Toha ada waktu, kalau tidak hujan akan saya tunjukkan suasana pembuatan air galon atau air RO kalau di Malaysia. Jadi Bang Toha membuat es teh atau TOS itu menggunakan air RO, sahabatku semua. Kalau tidak menggunakan air RO, rasa TO-nya itu kurang sedap, sahabatku semua. Sebab di sini kalau airnya daripada sumber mata air. Kalau di Malaysia biasanya untuk rumah-rumah orang di sana itu ada mesin filter RO-nya ya, jadi enak. Kalau di sini misal kata kita mau pasang filter RO, itu tidak ada yang jual seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kan kita pakai kowe ya, pakai kowe kecil itu bisa untuk air minum sehari-hari. Tapi kalau di sini tidak bisa, sahabatku semua, harus pakai filter RO besar. Nah, kemarin banyak yang bertanya juga, Bang, kenapa LPG-nya kecil sangat? Ini LPG subsidi, sahabatku semua. Kalau di Malaysia subsidinya kan besar. Kalau di sini untuk gasnya memang sangat kecil. Dan pada akhirnya semakin petang, Masya Allah, hujannya semakin lebat dan sungainya pun hampir meluap. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, sahabatku semua. Doakan mudah-mudahan di kampungnya Bang Toha selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang saya risaukan adalah jembatannya, sahabatku semua. Di sini itu jembatannya sudah rusak parah dan belum kunjung juga diperbaiki. Mudah-mudahan jembatannya pun juga segera diperbaiki.
Karena di luar hujan lebat, jadi Bang Toha masuk ke dalam rumah dan mau menceritakan tentang ini gas subsidi di Indonesia. Kenapa ada tulisannya khusus untuk masyarakat miskin? Kalau tulisan yang seperti ini saya kurang tahu sahabatku semua. Jadi mungkin yang bisa menjawab orang atasan lah. Kalau Bang Toha di sini hanya ingin bercerita, kalau di kampung rata-rata orang-orang di sini memang gasnya pakai ini, tak kisahlah orang miskin, orang berada, semuanya pakai ini. Di Indonesia kalau hujan lebat seperti ini biasanya akan mati lampu dan pada akhirnya mati lampu juga sahabatku semua. Ya seperti biasa mungkin ada gangguan, tapi selama Bang Toha merantau di Malaysia, hujan selebat apapun itu jarang mati lampu. Tapi kalau di sini, kalau sudah mati lampu, biasanya sangat panjang mati lampunya. Oke, kita kembali lagi cerita tentang gas. Apakah di kampungnya Bang Toha tidak ada gas tong besar? Tidak ada sahabatku semua. Memang Bang Toha tidak jumpa ya, kedai menjual tong gas besar. Kedai menjual tong gas besar itu tidak ada. Jadi rata-rata pakai tong kecil. Mungkin mudah dibawa ya. Kenapa di rumah saya ada dua? Ini biar tidak menjadi polemik pertanyaan daripada sahabat-sahabat kemarin yang berkomentar. Saya membaca komentarnya itu, kamu itu sudah curang. Biasanya orang dapat satu, kenapa kamu dapat dua? Marah-marah gitu komentarnya. Tapi di sini saya akan jawab, alhamdulillah sekarang lampunya sudah hidup, mudah-mudahan tidak mati lampu panjang sahabat semua. Saya pun juga agak khawatir kalau tengah hujan seperti ini, kadang-kadang itu tengah malam nanti juga bisa mati lampu. Saya akan jawab kenapa saya punya tong gas 2 ya. Dulu saya punya satu sebelum pindah ke rumah sini. Karena saya punya kartu keluarga sendiri. Kemudian mertua saya dibagikan ke saya. Begitu sahabatku semua, jadi jangan salah paham. Kenapa saya punya 2 tong gas. Kemudian punya emak saya yang sudah meninggal. Itu saya pakai. Jadi punya 3 ya. Bukan saya terus ambil, beli banyak-banyak, bukan. Emak saya meninggal, saya ambil. Jadi saya punya 3. Kenapa kamu jualan harus pakai gas subsidi? Padahal orang jualan itu pakai gas subsidi banyak loh sahabatku semua. Di sini saya ingin bercerita ya, kalau di negara tetangga di Malaysia, justru gas subsidinya itu besar, 12 kg. Kalau ini kan 3 kg saja. Biasanya 3 kg kalau untuk di kedai kampung harganya sekitar 22.000 ya, kalau tak salah 22.000 atau 21.000 lah. Jadi 20.000 ke atas lah. 20.000 ke atas itu bukan nilai uang yang besar sahabatku semua. Sebab kadang-kadang sahabat-sahabat daripada Malaysia juga terkejut, wah harganya kok puluhan ribu bang. Puluhan ribu kalau di Indonesia itu sedikit. Misal kata diringgitkan Malaysia itu cuma sekitar berapa ya, 20 ringgit ya, 6 ringgitan lah sahabatku semua. Jadi 6 ringgitan, 3 kilo seperti ini harganya 6 ringgit. Dan ternyata untuk bantuan-bantuan yang ada di Indonesia, semuanya itu memang ada tulisan untuk masyarakat miskin. Saya pun juga nggak tahu ya. Kalau bagi pandangan saya, nampaknya tulisan tersebut tidak patut lah sahabatku semua. Sebab di negara lain banyak loh warganya dapat bantuan, tapi tidak ada tulisannya untuk masyarakat miskin. Tapi kalau di Indonesia dapat bantuan beras pun, berasnya ada tulisan beras untuk masyarakat miskin. Kemudian kalau dapat bantuan entah itu sembako, entah itu berupa uang, nanti rumahnya dikasih tulisan keluarga miskin penerima bantuan. Kalau dari segi pandangan saya itu kurang patut lah. Kalau mau memberikan bantuan ya sudah dikasih bantuan, tak perlulah rumahnya dikasih logo keluarga miskin. Itu sama saja apa ya, seolah-olah itu mendoakan warganya biar miskin terus gitu loh. Kalau bagi saya harusnya hal-hal seperti itu dihilangkan. Padahal di negara lainnya kalau pemerintahnya memberikan bantuan itu tidak ada logo-logo yang ada tulisannya miskin-miskin, itu nggak ada. Sangat disayangkan sih. Ya mudah-mudahan segera dihapuskan hal-hal seperti itu ya. Nampak kelihatan gitu aja kok repot gitu. Iya, tapi nampaknya kurang etis lah atau
kurang enak dipandang sahabatku semua kalau dari segi pandangan saya. Di negara tetangga, warganya itu juga dapat bantuan macam-macam, tapi rumahnya itu tidak dikasih tulisan yang serupa seperti di Indonesia ya. Video ini hanya berbagi cerita pengalaman saya selama saya berada di sana dan tidak ada niatan apapun sahabat semua. Hanya sharing-sharing cerita saja. Jadi jangan salah paham. Sebab kemarin juga ramai yang bertanya, Bang, kalau pakai tong gas besar kan enak, jadi tidak payah beli tong gas kecil banyak-banyak. Iya sahabat semua, cuma kalau kita mau tong gas yang besar itu harus beli di Pekan. Sedangkan Pekan dari kampungnya Bang Toha ini agak lumayan jauh. Kira-kira seperti itu. Semoga sahabat-sahabat yang lain sudah tidak penasaran lagi kenapa pakai tong gas kecil, kenapa di sini airnya harus menggunakan air galon. Ya karena untuk rumah-rumah di sini jarang yang menggunakan tapis filter sendiri, sahabat-sahabatku semua. Sehingga untuk kebutuhan air minum harus pakai air galon. Kalau di Malaysia tidak ada seperti ini ya. Dan biasanya air galon seperti ini dijual dengan menggunakan mobil keliling. Jadi warga kampung rata-rata minumnya air galon, hanya untuk air minum saja. Kalau untuk air mandi, untuk kebutuhan lainnya menggunakan sumber mata air sendiri. Satu lagi, kalau di Malaysia bukan hanya tentang subsidinya saja sahabat semua, tetapi kadang-kadang juga ada barang-barang keperluan dapur dijual dengan harga ramah. Maksudnya dengan harga ramah itu harga murah. Itu sering saya lihat. Kadang-kadang ada beras harga ramah. Kemudian kadang-kadang ada benda-benda untuk keperluan sehari-hari dengan harga ramah. Cukup pakai kartu KTP ya. Jadi biasanya kalau ada bantuan daripada pemerintahannya, di sana warga Malaysia cukup pakai KTP saja, nanti biasanya akan mendapatkan barang-barang yang dengan harga ramah atau harga murah meriah. Satu hal lagi, KTP di sana itu canggih ya. Ya beda dengan KTP yang ada di kita. Kalau KTP di sana, misal kata kita dapat bantuan uang, itu masuknya langsung ke KTP. Jadi enak. Langsung kita ambil ke ATM. Jadi beda, kalau di kita kan misal kata kita mau dapat bantuan, terus kemudian dengan KTP, nanti KTP-nya dibawa ke ATM kan nggak bisa. Tapi kalau di Malaysia bisa sahabatku semua. Kemudian untuk barang-barang subsidi di Malaysia itu banyak. Seperti gas subsidinya juga besar, kemudian harganya juga sangat murah. Harga gula di sana juga disubsidi. Tentunya kalau harga gula disubsidi, pengusaha-pengusaha kecil itu juga enak ya. Usaha-usaha seperti jual makanan, jual minuman itu sangat diringankan. Dapat subsidi daripada pemerintahannya. Kemudian minyak goreng. Nah, harga minyak goreng pun di sana juga ada yang subsidi. Kalau di sini tidak ada sahabatku semua. Minyak goreng tidak ada subsidi, gula tidak ada subsidi. Bahkan kalau untuk harga gula sebenarnya lebih murah di Malaysia. Tapi kalau Bang Toha jualan harganya tetap RM 80 sen. Meskipun harga gulanya murah di Malaysia. Alhamdulillah untung sedikit, kita syukuri sahabatku semua. Kemudian tentang perbedaan hidup di kampung Malaysia dengan kampung di Indonesia. Kalau hidup di perkampungan Malaysia, meskipun hidup di suasana kampung, untuk pekerjaan di sana itu tidak begitu sulit. Ya kalau kita mau kerja kasar sahabatku semua, kalau di sana di Malaysia misal kata kita mau kerja kebun, di kampung itu banyak kebun-kebun sawit. Tapi kalau di Jawa, di kampungnya Bang Toha, mau kerja jadi kebun sawit, di sini juga tidak ada kebun sawit. Mau nggak mau ya harus kerja sebagai buruh tani. Kalau misal kata nggak punya sawah, itu pun kalau ada yang menyuruh. Kalau nggak punya sawah, biasanya warga kampung lebih memilih merantau ke luar negara ataupun ke kota. Jadi kalau bertahan hidup di kampung memang agak sulit. Kalau misal kata kita ingin punya ini, ingin punya itu, salah satunya ingin punya ini, ingin punya itu apa Bang? Ya maksud saya kalau ingin punya rumah ataupun ingin punya motor, itu kalau kerja di kampung memang agak susah. Kalau tidak memelihara lembu ataupun kambing. Makanya di sini kenapa orang kampung di sini rata-rata memelihara lembu, kambing.
itu sebagai bentuk tabungan. Jadi sewaktu-waktu ada kebutuhan, misal kata ingin beli motor, biasanya akan menjual anak lembu. Kalau di perkampungan Malaysia, pekerjaan itu ya kalau kita mau kerja kasar itu banyak sekali sahabatku semua. Di kebun rata-rata kalau di sana justru orang Lombok yang bekerja sebagai pekerja kebun sawit. Kalau orang sana, orang kampung, biasanya mereka juga lebih memilih merantau tapi di negeri lain. Itu yang saya lihat ya, perbedaan kehidupan di kampung Malaysia dengan di kampung Indonesia sebenarnya itu hampir sama. Cuma kalau di perkampungan Malaysia, kalau kita mau kerja kasar, itu lebih banyak peluang pekerjaan. Kalau di sini kan agak sulit sahabatku semua. Ya mungkin karena jumlah faktor penduduk juga. Oke, cukup sekian sembang-sembang sore hari ini, dan bukan membanding-bandingkan ya, tapi ini hanya sekedar cerita pengalaman saya selama saya merantau di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.